Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 14 April 2023. Bahan permenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 12 dan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Dalam Kisah Rasul bab 4 digambarkan bagaimana para murid dihadapkan kepada para pemimpin umat dan kaum tua-tua, diperiksa karena kebajikan kepada orang yang lumpuh dan disembuhkan. Kemudian mereka diminta untuk tidak menyebarkan lagi hal itu. Maka Petrus menegaskan dengan kuasa Allah dan Roh Kudus, orang yang sakit itu bisa sembuh. Dan Kristus yang telah kalian bunuh telah dibangkitkan. Sedangkan pada bacaan Injil kita dengarkan kisah para murid dengan Yesus di pantai Danau Tiberias, menampakkan kepada mereka setelah bangkit dan meminta mereka untuk menangkap ikan. Tapi murid-murid mengatakan, semalam suntuh kami telah menebarkan jala tapi tidak dapat. Ketika diperintah Yesus untuk menebarkan jala dan dilaksanakan, maka perahu mereka penuh dengan ikan. Setelah mereka ke darat dan menarik ikan-ikan itu, mereka sadar bahwa dialah Yesus. Ketika ia maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, terbukalah mata mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pengalaman kebangkitan menjadikan para murid memiliki hidup yang baru, semangat baru, semangat untuk benar-benar mengikuti Yesus dengan setia, dengan berani menjawab apapun yang dituduhkan kepada mereka. Melawan juga para tua-tua dengan kesaksiannya bahwa Yesus yang dibangkit itulah, yang telah bangkit itulah yang menyelamatkan orang yang sakit lumpuh itu. Pengalaman kemurungan, kegelapan membuat para murid putus asa, tetapi kebangkitan Yesus membawa semangat sukacita dan keberanian akan Yesus yang telah bangkit. Bahkan mereka menegaskan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman semacam ini yang harus kita miliki juga. Berhadapan dengan dunia, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh mundur akan keyakinan iman kita, sekalipun tantangan berat menghadang di tengah-tengah kita.
pengalaman kebangkitan yang dialami secara nyata oleh para murid ketika menangkap ikan. Begitu banyak berkat perintah Yesus membuat mereka kembali untuk hidup baru, tidak terkurung dalam kesempitan cita diri, dalam kesedihan, kemurungan, melainkan di dalam sukacita. Maka saya mengajak kita semua yang telah mengalami kebangkitan, beriman akan Yesus yang bangkit itu, hendaknya menghadapi semua tantangan, kesulitan dalam perspektif kebangkitan dengan berani tetap berpegang teguh pada iman. Oleh karena itu, saya mengajak, marilah kita tinggalkan kemanusiaan lama kita yang penuh dengan dosa, kemurungan, kesedihan, putus asa, dengan semangat baru kebangkitan, hidup baru sebagai anak-anak Allah dalam sukacita dan mewartakan kabar itu kepada semua orang yang kita jumpai, sehingga akhirnya kita akan benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sungguh setia kepadanya dan mengalami kebangkitan dalam hidup baru. Bayangkan saja, para murid adalah nelayan dan orang bukan yang terdidik menghadapi para tua-tua, orang-orang yang terpandang, bahkan mungkin dikatakan orang yang punya jabatan, orang punya pengaruh. Dikatakan Imam Besar Hanas dan Kayafas benar-benar memeriksa dengan pertanyaan-pertanyaan. Kelasnya jauh dari para murid karena beriman kepada Yesus, berani untuk mengambil tindakan yang benar dan bukan yang menuruti perintah para pemimpin. Itulah semangat kebangkitan yang ditunjukkan oleh para murid. Semoga kita pun dengan bantuan Yesus, dengan iman kepada Yesus, berani hidup baru, semangat baru, agar akhirnya kita benar-benar setia kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita buat hidup baru, hidup bersama dengan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat berkat yang kau berikan kepada kami, sehingga kau berikan kekuatan pada iman kami, seperti kau kuatkan para rasul kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Biarkanlah mereka selalu taat pada kehendak-Mu, dan kami pun akan selalu taat kepada kehendak-Mu pula dalam iman yang kuat. Bantulah kami agar iman kami yang kadang lemah dan takut, sungguh-sungguh Engkau kuatkan agar berani menghadapi tantangan-tantangan demi kebenaran iman itu. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Bantulah mereka yang punya banyak persoalan dengan hidup baru, dengan cara persoalannya Engkau urai, sehingga bisa menjadikan kelegaan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan ekonomi Engkau bantu bersamanya,
ataupun usahanya Engkau lancarkan, agar mereka tetap merasakan Engkau merangkul mereka. Semoga umat-Mu tetap setia pada kehendak-Mu dalam iman mereka, dan mereka telah meninggalkan imannya, Engkau ketuk kembali hatinya, agar kembali hidup bersama dengan kami sebagai satu kawanan dan satu gembala. Untuk itu ya Bapa, berkati kami, rengkuh kami, sertai kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Meskipun PPKM sudah dicabut, kita berjaga-jaga. Sementara di gereja kita masih tetap memakai masker, cuci tangan untuk keselamatan kita. Poster kedua, pola hidup sehat, jauhi kerumunan, agar kita benar-benar merasakan kesehatan yang prima dan iman yang mendalam, sehingga kita akan dipelihara oleh Tuhan. Saya ingatkan minggu depan jam 10 ada misa Paskah lansia. Silakan para lansia kita hantar ke gereja. Ketua-ketua lingkungan saya ajak untuk mendata lansia masih bisa ke gereja, kita fasilitasi. Bapak Ibu yang masih punya orang tua dan bisa ke gereja, kita hantar, agar mereka pun juga mengalami keselamatan Ekaristi yang datang dari Tuhan. Kita masih tetap memikirkan isi dari gedung serbaguna kita yang sudah mulai bisa kita lihat dengan cermat. Semoga dengan demikian kita akan mampu untuk memberikan ruang-ruang berpastoral bagi kelompok-kelompok dengan tidak rebutan. Maka silahkan yang ingin membantu dengan cara masing-masing, kami tunggu. Saya yakin panjenengan punya hati untuk semuanya itu. Semoga kita mampu untuk terus melaksanakan kehendak Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.